Hai semuanya, gimana kabar kalian nih? Aku yakin semuanya yang lagi dengerin podcast kita pasti sehat-sehat aja kan? Wih, keren. By the way, kalau podcast sebelumnya kita bahas tentang produk makanan industri 4.0. Terus podcast kali ini kita mau bahas tentang apa nih? Di podcast kali ini kita bakal bahas masih seputar makanan nih. Wah, apa tuh? Oke, jadi kita bakal bahas tentang diversifikasi pangan. Widih, dari judulnya aja nggak kalah kerennya nih sama podcast sebelumnya. Bener banget. Oh iya, katanya kamu punya berita tentang diversifikasi pangan. Mana nih beritanya? Oke, dengerin ya. Food diversification during the COVID-19 pandemic in Indonesia. The Minister of Agriculture encouraged the food diversification program in all regions in Indonesia. This program was implemented to uplift food security and the domestic agricultural sector, especially during the COVID-19 pandemic period. Domestic food security is one of the factors that must be amplified, especially during the COVID-19 pandemic. To maintain domestic food security, the government, through the Ministry of Agriculture, encouraged the implementation of food diversification programs. This has been done in 34 provinces throughout Indonesia. The Minister of Agriculture, Syahrul Yassin Limpo, revealed that food diversification will upgrade the resistance of domestic food security, especially in facing the COVID-19 pandemic. Syahrul gave an example that people can get the benefit of carbohydrates, not only from rice but also from potatoes or cassava, which are widely grown in Indonesia. Diversification of local food is a very promising part of being able to be cultivated by the farmer and even becomes a space for economies of scale that can continue to rotate in any situation, especially in dealing with COVID-19. Syahrul Yassin Limpo, Minister of Agriculture. One of the entrepreneurs admit that he is starting to feel the impact of food diversification in the country. This can be seen through the increase in people's consumption of potatoes, which has risen by up to 30% since the COVID-19 pandemic been in Indonesia. Diversification of food products also encourages entrepreneurs to create food product innovation such as corn rice and cassava rice, which are now enjoyed by many people because they are considered healthier. Moreover, the government also encourages people to use their backyard house as farmland so that the result obtained can be used by people. Nah, gimana nih teman-teman? Pasti setelah kalian dengerin berita tadi, kalian tertarik kan sama diversifikasi pangan. Tapi sebelum kalian membuka usaha diversifikasi pangan, kalian harus tahu dulu nih, apa sih diversifikasi pangan itu? Jadi, diversifikasi pangan itu adalah upaya untuk mendorong masyarakat agar memvariasikan makanan pokok yang dikonsumsi sehingga tidak terfokus pada satu jenis saja. Kalau kita udah tahu apa arti diversifikasi pangan, kita perlu melakukan analisis terlebih dahulu. Yang harus kita lakukan pertama adalah memiliki ide dan peluang usaha. Contohnya saja seperti steam ginger milk pudding yang memiliki peluang usaha sangat tinggi karena ide ini masih belum terlalu banyak di Indonesia. Yang kedua, kita harus mempersiapkan sumber daya yang dibutuhkan untuk pembuatan steamed ginger milk pudding. Yang diperlukan adalah jahe, susu cair, putih telur, gula pasir, dan garam. Jika kita sudah mempersiapkan sumber dayanya, jangan lupa untuk melakukan perencanaan administrasi dan juga promosi. Untuk perencanaan administrasi terdapat dua macam, yaitu administrasi untuk bahan baku dan juga untuk administrasi alat. Contohnya adalah sebagai berikut. Untuk perencanaan promosinya sendiri bisa dengan cara menjadi sponsor di event-event. Kemudian dengan
membayar selebgram untuk melakukan endorsement, kemudian bisa juga dengan cara melakukan promosi sendiri melalui media sosial, dan lain sebagainya. Selain melakukan perencanaan administrasi dan juga promosi, kita juga perlu untuk menentukan komponennya, seperti menentukan lokasi yang strategis, menganalisis pesaing-pesaing, menyusun bagian-bagian manajemen usaha, dan lain sebagainya. Untuk langkah-langkahnya, kita bisa mencuci jahe yang sudah dikupas, kemudian parut jahe lalu saring airnya dan biarkan kurang lebih selama 10 menit sampai sari jahe mengendap. Lalu pelan-pelan ambil air jahe sebanyak 4 sendok makan. Setelah itu, ambil putih telur, gula, dan garam, kemudian kocok. Lepas sampai gula larut, lalu tambahkan susu dan 4 sendok makan air jahe, aduk rata dan saring. Lalu tuang ke mangkok sampai penuh dan tutup dengan plastik. Panaskan air sampai mendidih, lalu kukus kurang lebih selama 10 menit. Setelah itu, steam ginger milk pudding siap dinikmati. Namun, ada satu hal yang harus kita ingat dan kita terapkan, yaitu berlaku jujur, seperti menggunakan bahan-bahan asli atau tidak menjual produk yang sudah melewati masa kadaluarsanya. Hal ini harus kita terapkan karena kejujuran adalah salah satu kunci keberhasilan dalam suatu usaha. Meskipun banyak orang menuntut kita untuk melakukan ketidakjujuran, kita harus tetap jujur dan jangan takut bersalah. Karena kita berbeda dengan yang lain, seperti lirik lagu Am I Wrong dari Nico dan Fizz berikut ini. Pada lirik tersebut mengandung arti bahwa meskipun pemikiran dan cara kita tidak sama dengan yang lainnya, kita tidak perlu mencoba melakukan apa yang orang lain lakukan hanya karena semua orang mencoba melakukan semuanya. Wah, bener banget tuh bahwa kita harus berlaku jujur dan jangan terpengaruh oleh orang lain. Yap, bener banget tuh. Oh ya, by the way, ngomong-ngomong tadi soal jahe buat diversifikasi pangan, gimana sih cara dapetin bibit jahe yang unggul gitu? Biar sekalian hemat modal, jadi gak perlu lagi kita beli-beli kalau mau buka usaha. Nah, gini nih caranya. Jadi, caranya itu kita bisa menggunakan bioteknologi modern. Untuk bioteknologi modern sendiri, terdapat berbagai macam teknik. Salah satunya adalah teknik transgenik. Caranya sendiri adalah plasmid yang terdapat pada bakteri Agrobacterium dikeluarkan dari sel bakteri Agrobacterium tumefaciens, kemudian dipotong dengan menggunakan enzim endonuklease restriksi yang kemudian akan diisolasi DNA. Setelah itu, sisipkan gen yang kita inginkan tersebut pada plasmid dan rekatkan dengan enzim DNA gilase. Dan masukkan kembali plasmid yang sudah disisipkan gen ke dalam bakteri Agrobacterium. Kemudian, plasmid yang sudah tersisipi gen akan terduplikasi pada bakteri Agrobacterium. Selanjutnya, bakteri akan masuk ke dalam sel tanaman dan mentransfer gen. Setelah itu, sel tanaman akan membelah dan tiap-tiap sel anak akan memperoleh gen baru dalam kromosom dari sel tanaman dan membentuk sifat atau karakteristik yang baru yang sesuai dengan gen yang disisipkan. Sehingga kita akan memperoleh bibit-bibit yang unggul. Wah, mantep nih. Jadi nambah wawasan banget. Kalau kalian gimana nih guys? Pastinya sama dong kayak kamu, nambah wawasan banget nih. Oke deh, mantep kalau gitu. Oh iya, sebelum kita akhiri podcast kita kali ini, jangan lupa untuk like, comment, and share ke teman-teman kalian juga ya. Nah, kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan dan terima kasih sudah mendengarkan podcast kami.